Karena sekarang ini banyak konten kreator yang beralih profesi ya menjadi ustadz, jadi kasihan masyarakat awam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Teman-teman, beberapa hari yang lalu sudah saya posting di komunitas bahwa Al-Fakir sedang membuat konten khusus yang berisi materi-materi tentang bagaimana sikap para ulama di dalam menyikapi ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat. Terkhusus lagi ayat istiwa yang sekarang sedang ramai di media sosial karena memang banyaknya orang-orang jahil yang berbicara bukan pada tempatnya. La usakatal jahil laqalal khilaf. Seandainya orang bodoh itu banyak diam, maka insya Allah tidak akan banyak terjadi pertikaian, pertengkaran ya. Karena sekarang ini banyak konten kreator yang beralih profesi ya menjadi ustadz, jadi kasihan masyarakat awam. Jangan cuma bacot ya. Oleh sebab itu, teman-teman, atas dasar masukan dari teman-teman, insya Allah ini adalah bagian pertama dari serial materi khusus tentang bab ini ya, yaitu tentang ayat-ayat muhkam, ayat-ayat mutasyabih, dan bagaimana pendapat para ulama tentang masalah istiwa ini. Baiklah teman-teman, sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe, silahkan di-subscribe agar tidak ketinggalan materi dan tidak miss ilmu ya, artinya bersambung ilmunya sehingga kita bisa memahami sesuatu secara komprehensif. Bagi yang teman-teman yang sudah support, terima kasih banyak. Mudah-mudahan panjang umur dalam ketaatan, murah rezeki, hajat dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman, pertama-tama kita harus memahami dari mana para ulama ini membagi ayat Al-Quran kepada ayat muhkam dan ayat mutasyabih. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat ke-7, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi anzala 'alaikal kitab minhu ayatun muhkamat kunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat. Dialah Allah yang telah menurunkan Al-Quran kepada wahai Muhammad, yang di dalamnya itu ada ayat-ayat muhkamat, dan itu merupakan dasar-dasar atau pokok-pokok isi Al-Quran, dan juga ada ayat mutasyabihat. Kemudian teman-teman, apa yang dimaksud dengan ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat? Mari kita lihat kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran, karya Al-Imam Al-Hafidh Jalaluddin As-Suyuti. Beliau ini adalah seorang ulama Al-Hafidh, yang gelar Al-Hafidh ini kalau dalam ilmu hadis ini berarti hafal 100.000 hadis sanad, matan, dan rawinya. Di antara kitab-kitab beliau yang paling banyak dipelajari di Indonesia, bahkan di seluruh dunia adalah Tafsir Jalalain. Kemudian juga kitab Al-Ashbah wa Nadhair dan kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran dan lain sebagainya ya, banyak sekali. Kita cek di kitab beliau yaitu An-Naw'u Tsalits wal Arba'un, bagian ke-43, fil muhkam wal mutasyabih, yang menjelaskan tentang ayat muhkam dan ayat mutasyabih. Qala ta'ala, "Walladzi anzala 'alaikal kitab minhu ayatun muhkamat kunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat." Al-Imran ayat ke-7. Wa qad haka Ibnu Habib An-Naisaburi fil mas'alah thalathat aqwalin. Kemudian telah menceritakan Ibnu Habib An-Naisaburi di dalam kitab Al-Burhan ya. Di dalam masalah ini itu ada 3 pendapat. Ahaduha annal Qur'ana kullahu muhkam, bahwa sesungguhnya seluruh ayat Al-Qur'an itu muhkam. Ya qaulihi ta'ala, kitabun uhkimat ayatuh. Surah Hud ayat 1. Asani kulluhu mutasyabih. Pendapat yang kedua menyatakan bahwa seluruh ayat Al-Quran itu mutasyabih. Biqaulihi ta'ala, kitabam mutasyabihan mathani. Surah Az-Zumar ayat 23. Asalis, kemudian pendapat yang ketiga, wahwa sahih, dan ini adalah pendapat yang benar, dan pendapat mayoritas para ulama, inuqisamuhu ila muhkam wa mutasyabih bil ayatil musaddari biha. Bahwa ayat-ayat di dalam Al-Quran ini terbagi menjadi ayat muhkam dan ayat mutasyabih karena adanya ayat-ayat yang muncul darinya. Kemudian apa yang dimaksud dengan ayat muhkam dan apa yang dimaksud dengan ayat mutasyabih? Kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Wa qad ikhtulifa fi ta'yinil muhkam wal mutasyabih ala aqwalin. Ada beberapa pendapat di dalam menentukan ayat muhkam dan mutasyabih. Yang pertama, faqil al-muhkam ma'urifal muradu minhu imma bi-dhuhur wa imma bi-ta'wil. Yang pertama, ayat muhkam itu adalah ayat yang bisa diketahui maknanya atau maksud ayat itu imma bidzuhur, baik itu karena memang jelas secara lafzi, wa imma bitakwil, atau dengan takwil. Wal mutasyabih, sedangkan ayat mutasyabih masta'farallahu bi'ilmih,
yaitu yang secara eksklusif hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Qiyam saati seperti datangnya hari kiamat, wa khurujid dajjali dan keluarnya dajjal, wal hurufil muqatta'ati fi awalis suwari, dan juga huruf-huruf muqatta'ah di awal-awal surah. Seperti misalnya Yasin, Toha, Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad. Nah, itu termasuk ayat-ayat mutasyabihat. Makanya para ulama ahli tafsir itu kebanyakan di dalam kitab tafsirnya mereka menulis wallahu a'lam bimuradi dzalik. Kemudian selanjutnya waqila al-muhkam ma wadaha ma'nahu wal mutasyabih naqidu. Ayat muhkam itu adalah ayat yang jelas maknanya, sedangkan ayat mutasyabih yang belum jelas maknanya. Waqila al-muhkam ma la yahtamilu min at-ta'wil illa wajhan wahidan wal mutasyabih ma ihtamala awjuhan. Ayat muhkam adalah ayat yang hanya bisa difahami melalui satu cara, sedangkan ayat mutasyabih adalah ayat yang bisa dipahami atau dimaknai dengan beberapa cara. Selanjutnya, al-muhkam kana ma'qulal makna wal mutasyabih bi khilafi. Ayat muhkam itu adalah ayat yang mudah difahami maknanya, sedangkan ayat mutasyabih ini ayat yang tidak mudah difahami maknanya. Kaidah di sholawat wa ikhtisasus syiyam bi Ramadan duna Sya'ban qalahul Mawardi. Seperti misalnya bilangan rakaat dalam sholat, kemudian juga penentuan waktu puasa itu pada bulan Ramadan, bukan pada bulan Sya'ban. Dan ini dikatakan oleh Al-Imam Al-Mawardi, ya, ulama di abad ke-5. Wakil al-muhkam mastaqalla binafsih wal mutasyabih ma la yastaqillu binafsih illa biraddihi ila ghairih. Ayat muhkam itu adalah ayat yang bisa berdiri sendiri, artinya tidak membutuhkan penafsiran ayat yang lain, sedangkan ayat mutasyabih adalah ayat yang tidak bisa berdiri sendiri dan memerlukan penafsiran ayat lain. Kemudian selanjutnya, wakil al-muhkam ma ta'wiluhu tanziluhu wal mutasyabih ma la yudra illa bit-ta'wil. Ayat muhkam itu adalah ayat yang penjelasannya itu memang turun langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ayat mutasyabih adalah ayat yang maknanya tidak bisa kita pahami kecuali dengan cara takwil. Selanjutnya, al-muhkam lam tatakarrar alfazuhu wa muqabiluhu al-mutasyabih. Pendapat yang selanjutnya menyebutkan bahwa ayat muhkam adalah ayat yang diulang-ulang lafaznya, sedangkan ayat mutasyabih ayat yang tidak diulang-ulang lafaznya. Wakil al-muhkam al-faraid wal wa'du wal wa'id wal mutasyabih al-qisasu wal amthal. Ada juga pendapat yang menyatakan bahwa ayat muhkam itu adalah ayat tentang kewajiban, ayat tentang janji dan ancaman. Sementara ayat mutasyabihat itu berbicara tentang kisah-kisah dan juga amthal atau perumpamaan-perumpamaan. Nah, inilah beberapa perbedaan pendapat para ulama tentang ayat muhkam dan ayat mutasyabih. Teman-teman, sebelum kita lanjut ke materi, kita simpulkan dulu ya, biar kita paham ke depannya. Jadi ayat muhkam dan ayat mutasyabih ini kalau kita simpulkan adalah ayat muhkam adalah ayat yang jelas maknanya sehingga tidak membutuhkan interpretasi lain. Kemudian ayat mutasyabih itu adalah ayat yang belum jelas maknanya sehingga para ulama nanti berbeda pendapat atau berbeda cara di dalam menyikapi ayat yang mutasyabihat ini. Nah, yang biasanya menjadi perdebatan itu adalah teman-teman, bagaimana sikap para ulama di dalam menyikapi ayat yang mutasyabihat ini. Ayat yang tidak jelas maknanya, yang butuh interpretasi lain. Maka para ulama dari generasi salaf dan generasi khalaf itu hanya memiliki dua metode. Yang pertama adalah metode ta'wil dan yang kedua adalah metode tafwil. Jadi tidak ada itu namanya metode isbat atau menetapkan, ya, nggak ada itu. Jadi cuma ada dua metode yang dikenal di generasi salaf dan generasi khalaf.